Assalamualaikum, balik lagi bersama saya di Bambu Kreatif. Sahabat Bambu Kreatif, semoga kalian yang menonton video ini semoga dimudahkan rezekinya, juga diberikan nikmat iman juga Islam. Oke, sekarang kami akan bikin suatu kerajinan bambu, yaitu frame. Frame. Yang mana frame ini memang benar-benar sangat dibutuhkan di dalam kerajinan bambu. Atau biasanya kebanyakan yang bikin kerajinan yaitu yang pertama pasti frame dulu, karena ini adalah bisa jadilah kerajinan yang paling utama harus dibuat oleh seorang pengrajin bambu. Oke. Di mana kerajinan frame ini membutuhkan membutuhkan alat-alat yang lumayan tidak rumit, maksudnya lumayan tidak rumit. Dan alat-alat itu yaitu ada molding. Yang mana alat ini bisa membantu kita dalam membuat suatu frame, tapi tergantung ya, mau framenya itu jenisnya atau bentuknya kotak, mau bulat, ya berarti moldingnya bulat. Tapi ini kan kita bikinnya framenya kotak, jadi moldingnya juga kotak. Gini ya, tapi kotak. Nah, itu yang alat bantu yang utama. Oke, yang kedua ada pisau. Pisau ya. Pisau juga nggak pisau cutter, nggak pisau yang di dapur gitu kan. Tapi ini pisau rawut, pisau khusus untuk membuat kerajinan bambu. Ini pisau juga membantu banget. Yang ketiga mungkin ya, yang ketiga itu ada gunting, jelaslah gunting. Dimana gunting ini jarang orang pakai untuk menggunting suatu kertas, yang memang bukan untuk kertas sih, tapi bisa gitu kan. Tapi ini memang gunting yang khusus buat menggunting bambu. Terus yang keempat itu ada penjepit. Ini penjepit juga kita bikin sendiri ya, sekreatif mungkin, meskipun penjepitnya kayak gini gitu. Terus ada lem. Pastinya, karena itu akan membantu kita untuk merapatkan suatu bambu atau menyambungkan bambu yang satu dengan bambu yang lainnya. Terus mungkin yang keenam atau yang kelima yang keenam ya, yang keenam ada pulpen. Pulpen itu untuk menandai di mana bambu ini akan dirapatkan, karena ya tanpa adanya pulpen kita juga pasti bingung dengan suatu ukuran yang akan kita paskan dengan bambu-bambu yang lain. Terus yang terakhir yang jelas bambunya dong. Ini bambunya juga udah diserut sebenarnya. Oke, begitu saja dari saya. Kita lanjut ke videonya, kita bikin frame. Selamat menyaksikan.
Nah, di sini ada proses pembendingan, yaitu proses pembengkokan suatu bambu untuk nanti kita terapkan di bambu atau kita belokkan dan akan kita jadikan kotak ya, akan kita jadikan kotak. Ini lumayan sih prosesnya, proses membending bambu itu lumayan dan cukuplah belajarnya juga lama. Nah, ini ada proses untuk membengkokkan suatu bambunya gitu ke dalam molding dan juga pengelemannya. Dan ini pengelemannya pastikan untuk memang benar-benar rapi. Oke. Nah, terus ini suatu bambunya diterapkan ke dalam molding supaya si bambunya itu menjadi kotak nantinya. Jadi frame kotak. Lumayan sih ini, nggak cukup dengan waktu yang singkat sebenarnya. Tapi ya kalau kita bersungguh-sungguh pasti bisa sih kalau kita belajar. Terus dijepit juga kan, tadi ada penjepit, dijepit bambu, terus diukur juga pakai pulpen supaya si bendingannya itu rapih, ditempelnya di bending yang lain gitu, di bambu yang lain. Nah, tidak lupa dipotong juga si bambunya, kan kita menyesuaikan ukurannya, dipotong. Nah, kenapa sih bambu ini nggak langsung plek aja? Ya nggak bisa gitu kan, karena harus diukur dulu, dipotong dulu, digaris dulu pakai pulpen. Lumayan lah prosesnya untuk membuat suatu frame ini. Yang jelas ya kalau misalkan pengrajin bambu yang baru bisa ya pasti sulit gitu kan, gitu. Nah, langsung ditempelin lagi ke molding supaya memang benar-benar rapi. Memang berapa kali ditempelin ke moldingnya itu, tapi ya memang harusnya gitu sih supaya si jadinya kotak itu memang benar-benar rapi dan harus memang nempel banget dengan molding tersebut. Kalau bengkok aja sedikit itu udah lasut lah gitu, udah nggak bisa dibikin kotak lagi, dibikin frame lagi, harus bikin bahan yang baru. Itu harus dengan ketelitian yang memang benar-benar teliti dan juga pemikiran yang jernih gitu untuk memikirkan suatu kerajinan yang akan dibuatnya. Biasanya kerajinan gitu, pengrajin gitu biasanya. Soalnya kalau misalkan ada pemikiran yang rumit dikit udah aja, mending di stop, mending dilanjut lagi ketika pikiran kita memang benar-benar jernih gitu untuk membuat suatu kerajinan bambu tersebut. Nah, oke, ini prosesnya udah tahap ke bikin kotak ya. Tadi baru tahap nyambung-nyambungin. Ini udah bikin kotaknya. Memang harus dengan teliti. Nah, beres nih ya bikin kotaknya. Nah, kita udah bikin suatu frame-nya itu jadi kotak. Tapi ini juga prosesnya belum beres. Ini masih panjang prosesnya. Masih panjang ini. Pengalaman juga masih terus berlanjut. Terus penyepit juga masih terus berlanjut. Pisau masih terus berlanjut. Gunting juga. Gitu. Dan memang harus benar-benar rapi ini frame. Karena nggak bisa kita bikin dengan sembarang frame, atau nggak bisa kita bikin dengan asal-asalan meskipun hanya dengan tangan. Nah, merapatkan juga bambu itu nggak asal-asalan ya, tentu saja harus memang benar-benar rapat, juga benar-benar rapih ngelemnya, terus hati-hati jangan sampai kena tangan si lemnya, soalnya lumayan kalau kena tangan rapat gitu, bisa susah kita ininya cabutnya. Oke.
Nah, ini baru proses bikin bambu supaya jadi kotak. Memang harus diukur juga, bener-bener ukur, kelihatan kan, harus memang bener-bener rapih gitu ukur pakai pulpennya, dan juga guntingnya juga harus bener-bener rapih, kelihatan kan. Nah, harus dengan perasaan gitu. Jangan nembak cewek aja pakai perasaan, gunting juga pakai perasaan biar lurus gitu. Baca. Oke. Nah, kita lanjut ke tahap yang kedua ya. Nah, ini kan mau mulai. Oke. Nah, dimana tahap kedua ini pasti beda cara ya, juga beda juga beda dari yang tahap pertama. Nah, ini ditempelinnya langsung di sudut. Memang harus di sudut supaya yang di sudut itu memang benar-benar rapih kelihatannya. Dan jangan lupa dijepit juga, karena biar rapatnya itu merata dan bisa cepat kering gitu. Nah, dilem lagi semuanya supaya merata ya. Nah, di sini bisa kalian lihat perbedaan dari yang pertama dan juga yang kedua. Lapisan pertama dan yang kedua. Kalau lapisan yang kedua itu beda jauh ya dari batas lapisan yang pertama. Tuh kan beda. Ya supaya supaya lebih memperkuat lagi gitu kan. Lebih memperkuat lagi suatu frame tersebut gitu. Jangan lupa memang harus detail ya kalau misalkan bikin frame kayak gini. Nah, gimana kan kelihatan perbedaan nempelin ujung yang pertama dengan lapisan yang kedua? Bedakan ya. Nah, terus dirapat. Sudut sama sudut jangan lupa dilem. Kalau kalian nanti misalkan mau belajar bikin satu frame ini, jangan lupa lem sudut sama sudut. Itu paling utama. Soalnya kalau sudut rapat pasti kesannya juga rapat gitu. Tuh kan, memang mulanya itu dari sudut dulu supaya benar-benar memang rapih gitu kelihatannya. Nah, dilem dan jangan lupa nanti dijepit juga. Bisa pakai tangan juga bisa, cuman lebih afdol itu dijepit. Kalau pakai tangan itu takut kena tangan juga lemnya gitu. Dan pada akhirnya juga dijepit. Tuh kan bisa kalian lihat ya, kalau lapisan yang kedua itu beda sama lapisan yang pertama, yaitu nempelin si bambunya itu, akhir bambunya itu memang harus dilebihin dari lapisan yang pertama gitu. Nah, dijepit lagi kan. Nah, lanjut nih, terus lem dan terus lem.
Kalau misalkan lemnya cuma sedikit ya tentunya framenya itu juga tidak akan bertahan lama gitu, tidak akan kuat. Nah ini nempelin lagi yang selanjutnya. Tadi barusan baru 2 kan ya. Tetap posisi awal nempelin pasti di ujung, pasti di sudut gitu. Dan pasti juga dijepit, itu mah pasti. Nah sekarang tinggal tahap pengukuran dan juga pengguntingan. Biasa diukur dulu pakai pulpen. Nah, kalau di sini memang harus benar-benar ya supaya memang klop gitu. Nah, tuh kan langsung klop terus dilem. Cocok. Terus dilem lagi. Memang benar-benar harus dilem. Tapi nanti juga dirapihkan ya pada tahap penyelesaian suatu frame ini, nanti dirapihkan, nanti dihamplas. Tuh ini diukur lagi. Nah memang harus benar-benar teliti ya, soalnya kalau misalkan salah garis aja udah potongannya jadi bengkok, susah weh masukinya. Nah dilem lagi, terus dijepit gitu. Nah dilem, tapi tetap harus dilihat-lihat lagi ya. Kalau misalkan kalian coba bikin, tetap harus dilihat lagi bagaimana ngelapisin lapisan yang kedua, sudah nempel belum dengan lapisan yang pertama gitu. Tetapkan ya tuh di sudut, memang benar-benar harus di sudut mulainya, soalnya kalau di sudut rapih ya kayak tadi gitu, pasti kesananya juga rapih. Tuh bedanya tahap yang kedua dengan yang pertama yaitu gitu. Kalau yang pertama ya memang tengah-tengah gitu, ujungnya itu di tengah. Kalau yang kedua, ujung yang kedua itu dilebihin dari ujung yang pertama gitu, supaya memperkuat juga suatu frame. Dilem lagi dan terus dilem supaya benar-benar kuat suatu frame ini. Ini memang tidak asal-asalan ya buatnya, karena ini juga untuk nantinya untuk suatu kerajinan gitu. Nantinya akan berbentuk ya bukan frame gitulah intinya. Oke. Oh, bentar lagi beres nih. Terus dilem ya. Tahap yang kedua bentar lagi beres. Tinggal nanti lanjut tahap yang ketiga atau tahap akhir dalam suatu frame. Tapi tergantung ya. Ketika kalian pengen bikin suatu frame dengan lapisan yang berapa, 4, 5 itu juga bisa gitu. Tapi kita bikin dengan 3 lapisan aja. Oke, beres nih. Di kamar yang lain kamar itu rapakan, rapi juga. Oke, kita lanjut pada tahap yang ketiga. Nah, ini tahap yang ketiga. Maaf ya, di situnya cuma 3. Soalnya yang satu belum di bending gitu. Belum di bending yang satu. Nah, ini kita lanjut ke tahap yang ketiga atau tahap akhir dalam membuat suatu frame atau membuat suatu lapisan frame.
Nah tetap ya bikinnya di sudut dulu, nempelinnya di sudut dulu gitu maksudnya. Nempelinnya tetap di sudut dulu, memang harus di sudut gitu. Nah ini juga lapisan yang ketiga jelas ada bedanya juga ya. Tuh kan beda, kelihatan kan lapisan yang ketiga pasti nempelin ujung bendingannya itu di tengah sama kayak lapisan yang pertama. Karena untuk mengunci lapisan yang kedua juga gitu. Dan jelas supaya bikin frame ini menjadi kuat. Tuh. Terus dilem ya. Nah penjepit ini jangan sampai berbeda jauh bisa. Cuman ketika kalian ingin menjepit dengan mengelem yang panjang gitu, mengelem bambunya yang panjang, kalian harus menjepitnya ya kalau nggak 2 ya 3 gitu, biar rapatnya merata. Tuh, nih pasti ini juga dipindahin dua-duanya. Lem lagi. Nah kan harus berdekatan kalau misalkan kalian ngelemnya itu panjang gitu. Nah jangan lupa tuh kan dicek lagi, cek lagi biar benar-benar rapat. Oke. Ya supaya ini bisa menjadi referensi buat kalian gitu. Jadi kalau kalian mau bikin suatu kerajinan, ya lumayan lah, ini juga ilmu buat kalian. Jadi kita nonton video ini nggak cuma nonton aja, ada ilmunya gitu, ada yang bisa dibekal buat nanti gitu. Terus dilem ya. Nah tetap dari sudut dulu. Oke. Nah digaris lagi kan, terus digaris lagi dan memang harus benar-benar pas gitu sama garisan lapisan yang pertama supaya kuat gitu. Nah digunting lagi, rapih kan guntingnya. Nah jangan lupa nempelin yang ketiga ini, harus benar-benar nempel ya. Oke. Ini adalah contoh membuat suatu frame dengan lapisan yang ketiga. Oh, kita lupa. Frame ini ukurannya 40 ke 40 ya. 40 ke 40 gitu. Ini itu buat frame ini nantinya buat nampan, atau nampan itu bisa juga disebut apa ya? Ya buat buat kayak gelas gitu sama teko gitu kan. Gitu. Nah dilem lagi, tapi lemnya juga jangan ke pinggir ya. Kalau ke pinggir kita ngejepit terus penyepitnya juga nempel nanti ke frame tersebut. Lemnya juga harus di tengah gitu, benar-benar di tengah, atau benar-benar yang di lemnya itu ya memang bambu yang harus dilem gitu, nggak ke pinggir gitu kan, nanti susah kita menjepitnya. Dan pokoknya hati-hati kalau kena tangan, lumayan sakit kalau misalkan ngelepasinya gitu. Tetap diukur ya, pengukuran itu penting gitu. Nah pas lagi, nah ini juga tuh kan klop banget gitu dengan ujung yang udah dilem tadi.
simple sih kalau dilihat, tapi kalau dicoba lumayan juga. Tapi kalau udah bisa ya kalau udah bisa ya lumayan, kita bisa bikin frame itu. Oke. Ini udah mau beres. Tapi jangan lupa dukung kami ya, supaya kami bisa lebih kreatif lagi gitu, dan supaya lebih membuat kontennya ini menjadi lebih bermanfaat buat kalian. Nah, bereskan ini yang ketiga. Gimana nih hasilnya? Rapih kan? Tuh. Ini pakai tangan ya. Oke, beres. Mantap lah pokoknya mah. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke. Nah, beres ya. Gimana tanggapan kalian ketika kalian sudah melihat suatu video yang kami bikin, yaitu contoh video membuat suatu frame. Kalau kalian suka, jangan lupa kalian tekan tombol like, jangan lupa kalian komen juga dan subscribe dan bunyikan loncengnya tentunya ya. Oke, supaya kami bisa memberikan referensi-referensi baru terus untuk kalian. Dan jikalau kalian ada yang mau bikin suatu kerajinan, terus kalian bingung karena nggak ada bahan bambu yang udah diserut, atau kalian belum bisa menyerutnya, tenang, kami sudah menyajikan bambu yang sudah diserut untuk kalian. Dan jika kalian minat untuk membeli, linknya ada di bawah. Dan juga jika kalian ingin membuat suatu kerajinan, kami juga siap. Kalau kalian ingin membuat suatu custom gitu kan, yang kayak gitu, atau kerajinan lainnya, kami juga siap. Dan tentunya nomornya juga ada di bawah, tinggal kalian kabari aja. Nah, oke, itu saja dari kami. Salam bambu kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.